SPR justru malah membuat mereka harus rata total nih, Bun. Ya, harus rata, sayang banget. Padahal di hari kemarin mereka harusnya masih bisa untuk secure ke arah zona yang lebih aman lagi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini ada teman-teman dari Kraken yang hampir saja tadi upaya mereka save nggak baik-baik aja. Tapi untuk malam hari ini harusnya mereka EVOS IC harus bermain lebih safe lagi. Di lain sisi EVOS Divine sendiri bermain dengan sangat luar biasa, tidak kehilangan satu orang pun, 8 poin eliminasi. Sih, mengingat lawannya adalah tim-tim bukan dari Asia saja, jelas opsi tersebut dibutuhkan, makanya ini bakal jadi tester juga untuk Abax, apakah bisa berkolaborasi dengan cukup mengerikan terhadap 3 player lainnya, atau mungkin nantinya akan tetap Aimgat yang bakal coba dimasuki, tapi pertempuran kali ini harusnya akan pecah di area Madset. Nah, satu orang udah mulai tumbang, Kocel kali ini tidak bisa di follow up, namun Azrael berhasil coba di-take down di tangan seorang Abax begitu saja. Abax melawan 2 orang, dapat dia berhasil melulantakkan Bigetron by Vitality 1/1, 10 poin eliminasi sudah dikantongi, vending mesin sudah dijaga, dan Bigetron by Vitality mereka nggak ada yang langsung masuk straight to the core of the zone, dan ini nggak menjadi masalah, justru akan menjadi satuan cukup baik. Tinggal melihat siapa yang bakal keluar dari sana. Di lain sisi kali ini, EVOS akan berhadapan dengan satu tim yang cukup berbeda. Ada MBR kali ini yang akan dijamu oleh EVOS. Di bagian dari Matside sendiri, Russia berhasil di pick off kali ini oleh seorang Gendai menggunakan satu M79-nya. Lozi sudah mulai terlihat, Gendai sudah mulai terkurung, dihajar habis-habisan. Lozinya masih bisa menari-nari di tengah-tengah player dari EVOS dan berhasil di take down di sana. 11 poin eliminasi berhasil didapatkan, dan Gendai pun tidak kuat untuk menahan gebrakan yang diberikan oleh Abax dan kawan-kawan, menyisakan Cibeng yang bakal coba lari untuk masuk mungkin ke daerah dari vending machine dan menyelamatkan teman-temannya di sana. Masih bisa menghidupkan kembali seorang Gendai dan juga Rehans, membuat Cibeng kali ini masih punya kesempatan untuk masuk ke bagian late game di Godok. Wow, Cibeng berhasil untuk menghidupkan, kemudian tadi ada EVOS IC juga yang harus menghilang di posisi 9, tapi lihat bagaimana kondisi dari Kraken yang kali ini kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Posisinya benar-benar terjepit oleh 2 tim sekaligus, yang nampaknya dari serang Uzi memang berhasil di-revive, tapi coba join ke dalam pertarungan. Namun lihat bagaimana Bigetron juga tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Ya ampun, lagi dan lagi sudah ada hujan peluru menuju ke arah dirinya. ARF tumbang di posisi ke-6, kemudian dari Bigetron juga harus tumbang di posisi yang ke-6, sedangkan ARF dari no counter dan juga kemungkinan bakal jadi satu pertanyaan dengan adanya EVOS yang memang ternyata juga harus kesulitan gitu kan untuk masuk pada awalnya, tapi karena memang pertempuran pecah sudah terlalu lama, ini akan membuat dari EVOS akhirnya bisa untuk mencari celah. Yang menariknya dari EVOS ini patut gua apresiasi bagaimana Abax benar-benar lapar akan poin eliminasi juga. 17 berhasil mereka kantongi, tapi lawannya adalah Pesaka Sriwijaya yang kemarin mainnya cukup berantakan, namun Joel kali ini akan diturunkan kembali sehingga Pesaka Sriwijaya sudah mulai mengumpulkan 16 poin. Ray bakal coba jadi peluru, Joel dapetin 2 orang sekaligus. EVOS Divine bakal kesulitan dengan adanya kondisi sudah mulai terkunci. Kocel juga akan diincar habis-habisan. Lihat bagaimana Obey benar-benar secara agresif langsung bergerak masuk maju. Gedai coba dicari, Gedai tidak akan bisa bertahan, satu orang tumbang kembali dari serang Abax. Gedai juga bakal coba diincar, tumbang di posisi yang ketiga, dan nampaknya EVOS menyisakan satu orang Kocel. Tapi Kocel masih bisa dapetin satu, mengurung diri sejenak, coba untuk menggunakan inhaler. Lihat bagaimana serang Kocel kali ini akan melawan 3 orang, apakah bisa untuk bertahan? Satu buah Ritem juga bakal coba dibuka, tidak bisa karena digerebek oleh 3 orang sekaligus. Dan nampak dari Pesaka Sriwijaya yang berhasil belakang. Satu stacking duo sudah dibuka, tapi Zero menghindar ke arah Vantage. Ketahuan apakah masih sempat untuk melakukan reviving, harusnya masih dengan 1000 koin yang dia punya, tapi sama lain nih, Bun. Oke, tapi Russia harus terjatuh di sana. Sedangkan Abax dengan powerfulnya masih mencoba untuk menahan. Kritis sekali, tapi untungnya masih ada Casey yang bakal menempel. Di sisi yang lain, Russia harus terjatuh untuk kedua kalinya. Kocel akan berhadapan dengan satu orang dari Senopati. Ada Velowir juga yang lumayan kritis. Dan kita lihat Russia dan juga Abax yang ternyata berhasil diculik satu persatu. Misalkan satu orang dari Ray aja lari ke arah vending mesin, apakah masih bisa melakukan reviving? Masih ternyata 2 penggawa dari EVOS Divine berhasil untuk dihidupkan, sedangkan Dikong dan kawan-kawannya kali ini menguntungkan dengan poin eliminasi yang sudah mereka kantongi dari beberapa player EVOS Divine. Betul. Kondisinya sekarang EVOS Divine harus reset. Ini nggak bagus sebenarnya karena Ray yang tertinggal sendirian akan diburu secara cepat juga. Abax baru aja di revive harus tumbang di tangan seorang Cibeng. Ray-nya pun harus terjatuh begitu saja. Kali ini
Masih ada 10 tim yang bertahan. Sui, Nune juga harus tumbang kali ini. Didapatkan oleh EVOS Divine. EVOS Divine berhadapan dengan EVOS IC dari jarak yang cukup jauh. Ada S3 juga yang harus menumbangkan satu orang bela di sana. 2 orang juga akan coba Nanti tinggal gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona tersebut terlebih dahulu, King Kodok. Oke, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini tersisa dan ternyata Jira juga harus keculik. EVOS Divine juga somehow harus berpulang di hashtag dengan adanya 3 penggawa sekaligus, bahkan 4 yang sudah mulai komit dihancurkan glualnya dan berhasil diratakan. Seon harus tumbang, sisa sendirian dan tidak ada jalan keluar kecuali tumbang dengan zona atau dengan MBR. Kraken kali ini yaitu seorang Legalot yang sempat turun tapi nampaknya harus bermain dengan seorang diri kali ini, harus bermain dengan keadaan yang tidak memiliki resource apapun karena ini udah habis pelurunya. Tadi Legalot itu sama satu orang Sen yang ada di atas, dia itu di revive di menit sekitaran 13, terus ada di atas itu udah 5 menitan lebih harusnya, dan ditabrak. Lebih baik mereka yang nabrak dulu karena mereka sepede itu, dan itu ternyata yang tidak diperhitungkan oleh teman-teman dari ARF sehingga ARF yang narik dan ternyata jejak dari launch PT kebaca. Namun sekarang kita lihat di arah Katulistiwa yang tadinya adalah kontes antara Bigetron dan juga ARF ternyata harus didatangi dengan tim lain. EVOS Divine dengan cepat mereka rotasi dan mereka pun tadi mampu melakukan satu takedown terhadap Azriel, namun Keong kalah kontes. Satu orang dari Azriel yang tersisa dan untungnya Azriel yang baru saja dilakukan. Kali ini benar-benar tarik arah belakang, tapi penarikan mereka justru membuat mereka bertemu dengan adanya EVOS kali ini yang berhasil menumbangkan ke arah serang Keong. Pertukaran terjadi karena Goja juga harus terjatuh di tangan serang Rasha. Ending coba dilakukan, satu lagi. Goja juga harus kandas terlebih dahulu. Ya ampun, ini ada apa? Lihat bagaimana kondisinya sudah mulai bertukar karena ARF Secret masih bisa mengamankan sisi bawah dan langsung mengedor siapapun yang terpantau. Bigetron kali ini akan coba untuk dihajar, berhasil. Serang Dix, serang kandas. Ada pasal juga harus terjatuh. Ya ampun, ini sangat-sangat sulit untuk para penggawa dari arah Bigetron by Vitality yang mau atau ingin mendapatkan hasil terbaik di hari ini karena satu-satu tim yang masih belum dapetin buaya adalah Bigetron by Vitality. Zona sudah mulai bergerak. 3 tim kali ini akan coba saling bersinggungan, coba dipaksa. J akan coba untuk memantau terlebih dahulu dengan menggunakan time turner, namun gak ada salahnya mereka untuk tarik arah belakang karena sudah tidak akan mudah untuk tim-tim seperti Bigetron Vitality bertahan. Tapi di kebel balik Abax dapetin 2 orang sekaligus, pembukaan yang manis dari serang Abax. Dilanjutkan Kocel coba melakukan follow up tapi terjatuh. 1 orang tersisa coba berdansa dari seorang J kali ini akan coba menghadapi 2 anggota sekaligus. Bahkan Azriel dapat karena serang Kocel, Abax juga berhasil menumbangkan karena serang Azriel kali ini. 2 lawan 1. Aurora Vision bakal coba untuk dia open up. Lihat bagaimana kelihatan juga 2 penggawa dari Rivals namun tidak mau terburu-buru. J kali ini akan bermain dengan cukup sabar. Mereka dari EVOS juga nggak mau untuk naik ke sisi atas mengingat zona ada di tangan mereka, jadi mereka akan menunggu dari J untuk turun sejenak dan sudah menerima sakitnya zona. Rasha menutup, EVOS Divine berhasil mendapatkan Boya. Gimana nih Bung Skyla? Luar biasa banget, tadi ada satu missing moment dari lawannya EVOS sendiri ketika dia udah ada di satu posisi yang bisa ngelok ke arah 2 orang sekaligus. Rasha dan Ryu kali ini coba untuk mendapatkan satu tembakan bakal coba dibuka, ditutup sama seorang OBS. PR atau PJ harus tumbang kembali di posisi yang sangat krusial yaitu 12 serta belum mendapatkan poin sama sekali nih Mbun. Nggak dapetin poin keluar dari arah windmill. Mereka setelah kontes bersama FBR Omega menggunakan satu seluncuran, mereka harus bertemu dengan satu tim yang lagi stay di arah Funfair. Itu enak banget tanpa adanya landman loh ya, udah langsung tumbang begitu saja. Tapi nggak masalah, kita beralih ke arah studio karena EVOS lagi dan lagi mempunyai peran penting. Mereka berhasilkah menaklukkan beberapa tim dan ternyata no counter dipulangkan dengan cepat tanpa babi bu, dan 4 poin eliminasi sudah dikantongi oleh EVOS Divine di arah sana. Sekali lagi Echo Drain dengan tadi posisi 1 orang yang baru saja dilakukan revive, sedangkan Dix yang nggak backup di arah sana, dia harus tumbang dengan posisi dia harus terjebak di arah pipa bawah. Nggak masalah banget walaupun sebenarnya pengejarannya lumayan jauh ya dari Archway. Kita juga lihat sepertinya Legalot akan menjadi masalah
karena dia harus terculik. Namun J juga berhasil diculik di tangan Seon, sedangkan S Pergerakan yang mungkin akan mengarah pada mereka. Seperti yang satu ini nampaknya, seorang Ray berhasil mendapatkan seorang push di sana. Dua player Senopati kali ini ditumbangkan dengan cukup mudah oleh seorang Rasha. Tapi di kill steal oleh J23. Sementara Kochel mendapatkan satu player dari Raja terakhir. 10 poin eliminasi. Coba untuk dibuka dari sisi kiri, kanannya bakal coba ditutup sama dua punggawa. Satu orang tumbang, lihat bagaimana satu orang lagi menghilang walaupun ternyata dari serang Abax terjatuh, tapi tidak apa-apa karena menyisakan seorang V yang bermain di dalam Arsenal kali ini tidak memiliki jalan keluar kembali, dan satu orang yang cabut harusnya akan jadi pembawa. menginformasikan triple kill sudah didapatkan oleh Rashad, namun hati-hati di balik batu sana. Dua orang sepertinya mulai melakukan rotasi menggunakan mini launchpad, tapi Sui juga berhasil diculik, sedangkan Jena yang melakukan rotasi berhasil diculik juga oleh teman-teman dari Pesaka Sriwijaya. Sandwich sepertinya sudah terjadi antara kedua tim ini, dan kita lihat EVOS mereka Yes, tapi seorang Nune tidak bisa bertahan, menyisakan bergerak sesaat lagi. Ray membagi posisinya bersamaan dengan seorang Rasha yang berada di sebelah kanan. Rasha berhasil mendapatkan seorang Koja di sana, langsung dihujani peluru begitu saja, tidak bisa dilakukan saving lagi oleh teman-temannya. Dan kali ini Keong berserta dengan seorang Azril akan coba untuk bertahan, tapi di sisi yang lainnya Pesaka Sriwijaya coba memanfaatkan situasi yang terjadi antara EVOS Divine dan juga Bigetron untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menggunakan mini launchpad. Tapi fokus akan beralih kali ini dari EVOS yang barusan ke arah Bigetron. Kali ini mereka akan menghajar Pesaka Sriwijaya. Gardu udah cukup sekarat, Gardu hampir saja terkena tapi masih bisa selamat di sana. Terus dipush habis-habisan oleh EVOS dan membuat Pesaka Sriwijaya harus mundur dan memikirkan cara untuk bertahan King Kodok. Betul, Sriwijaya atau Pesaka Sriwijaya maksud gua kali ini benar-benar di dalam kondisi yang tadi hampir aja merugikan dirinya sendiri, melakukan rotasi yang begitu tajam menuju ke area EVOS, berharap dapat kesempatan untuk mendapatkan poin eliminasi, malah hampir kehilangan satu anggotanya. Tapi Kochel sudah mulai tertinggal dari belakang, tumbang juga. Ray juga bakal coba dikandaskan, ada OP di sana yang berhasil dapetin satu orang Ray. Dua punggawa tersisa dari EVOS Divine, kondisinya benar-benar sulit kali ini karena Bigetron by Vitality juga akan segera join. Hati-hati, tembakan datang karena dirinya. Gardu benar saja mendapatkan karena serang Keong. Abax tumbang juga, Azrael juga harus menghilang, tapi Rasha dapatkan satu orang OB. Langsung coba ditukarkan begitu saja. Abax harusnya masih menjadi revive karena lagi sibuk perang. Dua punggawa yang tersisa dari masing-masing tim antara Bigetron dan juga Pesaka Sriwijaya. Joel dapetin karena serang Keong. Lihat bagaimana kali ini nampaknya Bigetron masih menyisakan satu orang saja. Dan itu maka sisi kanan sudah mulai coba dimainkan kali ini. Tembakan bakal coba dibuka. Joel coba dihancurkan dari keluar demi keluarnya. Apakah Abax kali ini akan bisa memberikan perlawanan begitu besar? Tapi Rasha juga akan coba disambangi dengan ada serang Gardu. Tembakan bakal coba dibuka. Joel dapat satu Abax. Ternyata habis komunikasi nampaknya pergerakan dari serang Gardu bagus, cerdas. Dan itu dia Pesaka Sriwijaya bisa melakukan reviving satu sama lain, Skyla. Yes, tapi kali ini kita bakal langsung masuk ke dalam match kita selanjutnya aja. Bahkan udah ada satu tim yang udah berhasil langsung ditumbangkan King Kodok. Dan EVOS harus tumbang di posisi ke-11 setelah bermain dengan sangat efektif di 4 game yang baru mereka jalankan. Kali ini mereka dan sudah mulai langsung masuk dan juga komit ke bagian dalam setelah seorang Koja berhasil di take down di sana. Dikomit oleh 3 orang yang berada di bagian depan, tapi Dix tampaknya masih bisa memberikan sesuatu untuk seorang Koja. Masih bisa melakukan reviving kali ini. Dari belakang ada seorang Cibeng yang mulai terlihat. Koja berhasil mendapatkan seorang Cibeng di sana, langsung di end gak pakai lama. Kali ini 4 lawan 3. Azril mencari keberadaan dari lawannya. Satu player sudah mulai terdetek. Ada Aurora Vision yang sudah mulai diaktifkan juga. Dan kali ini Lozi udah cukup sekarat. Dipukul mundur oleh Dix dan juga seorang Keong. Tapi kali ini Dix gak bakal berhenti sampai di sana. Dix masih mencari di mana keberadaan seorang Lozi. Dan pada akhirnya Bigetron mendapatkan buya mereka di game kelima kalah. Jujur sepakat banget apa yang dikata Kodok barusan, karena kalau kita lihat posisi dari satu orang Wings yang tersisa udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ada Cibeng juga yang menggunakan AC dari atas, benar-benar menggedor pertahanan sampai akhirnya 3 orangnya dari MBR melakukan follow up ke arah Watchtower. Tapi kita berpindah sejenak karena di arah Brazil ya, Rasha-nya harus terculik di tangan Xiaoyan. Dan kita masih melihat 3 punggawa dari EVOS Divine yang masih tetap kekeh di arah sana. Namun Abax udah mulai meninggalkan jejaknya, tapi ditinggal nggak temannya? Enggak dong, Kocelnya ditunggu keluar lagi, tapi masuk lagi air.
bawah, sedangkan masih ada Cibeng di arah grounding, tapi nggak masalah. Kita lihat juga sepertinya Velour terkena damage output, sakit banget. Itu kena kepalanya, critical yang sudah didapatkan, namun Kocel masih bisa membalikkan keadaan dan langsung di follow up dengan baik oleh seorang Abax, membuat akhirnya Senopati harus terjatuh, tapi ada backupan dari seorang Velour, dan Velour sadar adanya rush yang sudah dilakukan oleh Kocel, membuat akhirnya dia harus melawan dulu, tapi udah telat. Juzu DRD bakal cabut, tapi apakah masih bisa untuk di follow up? Oke, fokus dulu aja terhadap apa yang udah didapatkan dari EVOS Divine. Dan mulai kembali ke settingan pabrik, Kodok. Betul. Harus balik lagi ke settingan pabrik, coba untuk main pelan lagi, pasif lagi, tapi oke, Bella dapetin Nice. satu orang Tius. Nice. Mau nggak mau bakal coba di revive terlebih dahulu. Masih ada pertarungan yang cukup sengit. Namun lihat bagaimana seorang Abax datang dengan penggunaan mini long space menggocek satu tembakan dari serang Obey. Masih coba disambangi dengan cukup agresif. Obey udah terlanjur masuk, terlanjur maju kali ini, tapi Garden juga akan datang dari yang berbeda. Split up positioning yang dilakukan oleh Pesaka Sriwijaya kali ini akan membuat kondisi dari EVOS terkunci. Nampaknya EVOS bakal coba diambil super satu. Obey tumbang, Ray terjatuh, Abax dapetin ke seorang Gardu dan Rasha terjatuh di tangan seorang Obey dengan mendapatkan pepeng shotnya di sana. Abax, oke, masih bisa dapetin 2 orang. Apakah kali ini akan menjadi 3 orang? Tapi lihat bagaimana Sailin juga bakal dibuka terlebih dahulu sama seorang Obey. Nampaknya akan cukup kuat sebagai orang depan. Revive coba dilakukan. Gak sempat, masih harus berduel di area dalam. Selesai di tangan seorang Obey. EVOS tumbang di posisi sulit. Sekarang lihat bagaimana seorang Ji kali ini akan coba untuk menghajar tembakan ke area bawah. Satu tukar satu terjadi. Tapi Bella dengan ledakannya mampu menembakkan 2 orang sekaligus kali ini. Vi juga harus kandas terlebih dahulu. Dan masih ada pertarungan yang cukup sengit di antara kedua tim. Namun masih bisa di-revive satu persatu anggota dari area EVOS IC. Bigetron datang dari sisi atas. S3 akan coba untuk menghadapi 4 orang sekaligus. Tidak akan bisa 150 damage benar-benar akan didapatkan oleh Pesaka, dan itu dia mode Oscar dari seorang Koja membuat akhirnya pertahanan glow milik Pesaka benar-benar hancur. Namun Keong juga berhasil menembakkan satu persatu punggawa dari Pesaka Sriwijaya, membuat akhirnya 2 punggawa Pesaka Sriwijaya tersisa. Glowmeter akan menghantui dan akan menghujani ke arah depan. Namun teman-teman dari Bigetron by Vitality masih cukup kuat. Gardu dengan mode Alok yang bakal mencoba untuk mendapatkan beberapa poin yang dikasih, namun Biggs ternyata mampu dipulangkan oleh seorang Gardu, dan ini dia Buya untuk Pesaka Sriwijaya. banget gameplay yang tidak terduga, dan kita melihat overall standing terlebih dahulu. Lihat bagaimana EVOS Divine harus tertahan di hashtag yang kedua, 181 poin yang dimiliki. Bigetron juga hadir di posisi yang ketiga, MBR juga loncat di posisi yang keempat bersama dengan Tapi 1 days mereka absen, dan akhirnya di day kedua mereka juga nggak make it 19 poin. Ternyata masih banyak banget PR yang harus mereka lakukan. Dan untuk MVP leadernya sendiri kita itu juga bisa jadi. Dan ini dia untuk today standing. 90 poin sebenarnya Pesaka Sriwijaya meledak-ledakan nice banget di hari ini. 90 total poin dikantongi. Kemudian juga